Oke Kak, Oke. sekarang aku mau nanya dulu nih tentang Boleh. jurusan ilmu hukum di UB ini Mhm. sebenarnya secara garis besar itu seperti apa sih Kak? Kalau secara garis besar kita tahu ya kalau kita masuk ilmu hukum yang jelas kita belajar tentang sistem hukum yang berkaitan sama kegiatan masyarakat maupun Hmm, kegiatan bisnis. hmm, Terus habis itu kita juga di ilmu hukum ini dituntut untuk berpikir logis dan kritis ya pastinya. hmm, Terus kita juga belajar perundang-undangan sih. Terus jadi hampir semua mata kuliah MKKH, mata kuliah yang hmm. wajib hukum, keterampilan hukum tuh hampir semua ada patokan undang-undangnya. Walaupun ada Oke, beberapa yang kita nggak wajib punya, tapi setidaknya kita tahu lah gitu. oke, Gitu jadi sih. nggak jauh dari yang undang-undang, dari yang namanya undang-undang gitu ya? Undang-undang, iya. Tapi kita nggak Nggak harus ngapalin kok, hafal. tenang aja. Nggak. Kalau sebenarnya kalau mau apal tuh nggak apa-apa. Ada dosen yang apal Hmm, juga sih. Tapi sebagai mahasiswa ya setidaknya cukup tahu. Soalnya kadang ada beberapa mata kuliah waktu kita ujian tetap boleh open undang-undang karena daripada kita hmm. salah menafsirkan, mending kita buka biar kedepannya nggak salah gitu. Oke, jadi nggak harus hafal, tapi kalau hafal pun lebih baik gitu ya. Tapi nggak ada kewajiban Iya, untuk itu ya. nggak ada kewajiban untuk itu. Oke, dulu waktu Mhm. 2018 ya, alasan milih Ya, jurusannya itu kenapa? alasannya tuh dulu kalau aku pertimbangnya bener-bener kayak mempertimbangkan lihat skill, Hmm? pengalaman sama peluang kerja. Hmm. Jadi kan dulu sebenarnya ada beberapa jurusan yang sempet aku tertarik nih kayak Hmm. psikologi, sastra Indonesia sama hukum. Nah, Hmm. dari situ karena dulu sering ikut lomba-lomba debat sama pernah ikut kayak pelatihan bahasa gitu, Hmm. bingung nih antara hukum atau sastra. Hmm. Terus dilihat kan kita bisa bedain kan mana yang bisa dijadiin hobi dan mana yang emang kita harus belajar lebih lagi. Terus akhirnya ambil hukum dan kayak yang sastra itu paling cuman kayak buat hobi. Terus itu dulu SBM tuh aku semua pilihan hukum kan dulu masih bisa Hmm. pilih tiga kan. Yap. Itu aku pilih pertama FH UGM, kedua Hmm. FHUB, ketiga FHUNS. Aku pikir kan kalau nggak di UGM udahlah di UNS, ternyata di UB. Hmm. Ya udah Oke, jadi gitu sih. lihat dari berbagai aspek gitu ya, Jadi yang bener-bener membuat dipikirin biar nggak nggak apa ya nggak kebanyakan nyesel nggak kebanyakan sambat gitulah. Jadi bener-bener kayak oke, aku ketika udah masuk ya udah gitu loh harus diselesaiin gitu. oke. Oke, nah Gitu. Kak, mata kuliahnya tuh apa aja sih Kak di ilmu hukum UB ini? Mata kuliahnya banyak ya, tapi kalau untuk mahasiswa baru yang benar-benar harus wajib lulus, wajib nilainya paling nggak Hmm. bagus tuh kayak ada ilmu negara, pengantar Hmm. ilmu hukum, dan pengantar Hmm. hukum Indonesia. Itu Hmm. ada di semester satu. Kan kalau di FHUB kan semester satu masih dipaketin. Kalau dulu Oke. saya 19 SKS kan, terus kalau udah lulus itu nanti ada mata-mata kuliah lagi dan itu nanti kalau ketika kalian udah masuk FHUB pasti nanti dapet kayak pemetaan mata kuliah. Jadi kalau kalian mau milih tuh udah tahu alurnya gimana. Tapi nanti Hmm. setelah semester satu tetap harus KRS-an sendiri. Jadi kayak rebutan kelas di antara Oke. beribu-ribu mahasiswa gitu. Oke. Gitu sih. Nah, nah kalau tugas yang khas atau praktikumnya yang udah dijalani itu kayak gimana Kak? Kalau kemarin saya udah nekat ambil praktik peradilan pidana yang itu harusnya Hmm. diambil sama anak semester 5 6 tapi kemarin semester 4 saya udah ambil karena bingung kan Hmm. mau ambil apa aja. Terus itu kita kayak praktik biasa kita nonton ke pengadilan kan itu kan kayak ada Hmm. sidang, nah itu kita mempraktekkan gitu. Jadi kayak kalau seumpama offline nggak daring itu kita bisa kayak di ruang sidang gitu, Hmm. ada ruangan khususnya lah di FAUB, terus pakai pakaiannya juga, terus kita Hmm. bikin skripnya juga. Tapi karena kemarin online, jadi mau nggak mau kita latihan lewat Zoom, bahas-bahas skrip Hmm. apapun kayak lewat Zoom kan. Terus tugas akhirnya kemarin bikin video sidang dan itu lebih dari 2 jam dan itu pembagiannya bener-bener kalau nggak apa ya nggak ada koordinasi yang baik nanti
kayak tabrakan gitu ngomongnya gitu. Itu khas sih. Terus selain ada praktik peradilan pidana juga ada perdata kayak gitu dan masih banyak lagi sih. Oke, jadi ada simulasi sidang ya sebenarnya Kak. Ada. Yang pasti jadi pengalaman baru Seru juga banget. gitu ya. Terus nanti kadang kita juga diminta juga kayak coba kalian datang ke sidang. Kan kadang ada dosen yang jadi saksi ahli atau jadi pengacaranya kayak datang ke persidangan, ke pengadilan, kayak kita nonton kayak gitu. Jadi kayak seru banget. Pasti seru banget gitu ya kuliah di ilmu hukum UB ini. Oke Kak, yang paling berkesan gitu di antara mata kuliah ataupun tugas gitu yang pernah dijalani itu apa? Kalau paling berkesan, paling saya suka tuh hukum laut internasional. Kenapa tuh? Jadi di hukum laut internasional ini kita kayak belajar balik SMA lagi gitu loh. Kita belajar zona laut kayak ada laut teritorial, ZEE, laut bebas, terus dosen-dosennya juga baik, enak, terus penyampaian buku dari dosen tuh benar-benar mudah dipahami. Jadi sempat waktu itu mau ujian hukum laut internasional, terus baru sempat baca materi buku itu bener satu buku tuh bisa apal part-partnya gara-gara dosennya tuh nulis bukunya enak gitu loh. Jadi kayak seru aja, terus dijelasin tentang kayak kita bisa tahu alur kapal tuh di mana aja sih di Indonesia, terus seumpama kapal induk jalan tuh perlindungannya apa aja sih. Jadi bahas-bahas yang internasional gitulah. Seru. Itu ya yang jadi seru dan berkesan gitu ya. Iya. Oke. Kalau konsentrasi nih di ilmu hukum UB ini ada apa aja? Oke, karena konsentrasinya ada banyak, ada 8 konsentrasi. Saya sambil baca ya. Boleh. Jadi ada yang pertama konsentrasi hukum keperdataan, lalu yang kedua konsentrasi hukum ekonomi dan bisnis, lalu konsentrasi hukum perburuhan, konsentrasi hukum agraria, konsentrasi hukum kepidanaan, konsentrasi hukum administrasi negara, konsentrasi hukum tata negara, dan konsentrasi hukum internasional. Tapi di antara semua itu yang setahu saya yang peminatnya paling banyak itu ada di konsentrasi hukum ekonomi bisnis atau biasa disebut perbis, sama konsentrasi hukum kepidanaan, dan setahu saya selama ini banyak sih peminatnya gitu. Oke, kalau itu bisa dipilih di semester berapa Kak? Bisa dipilih di semester berapa Kak untuk konsentrasinya? Konsentrasi kita bisa pilih kalau kita udah selesai menempuh mata kuliah keterampilan hukum. Biasanya itu di semester 6 biasanya kita udah bisa ambil konsentrasi sih, tapi kalau semester 6 ada yang harus ngulang lagi karena nilainya kurang baik, itu nanti kita bisa ambil konsen di semester 7 udah bisa, tapi mayoritas di semester 6 udah bisa ambil konsentrasi. Oke, jadi di semester 6 untuk konsentrasi gitu ya. Kalau sebelum konsentrasi itu berarti belajar semuanya gitu. Secara umum. Maaf, gimana tadi suaranya? Kepotong. Oke, kalau misalnya berarti sebelum ambil konsentrasi itu belajar semua secara umum gitu ya. Iya, jadi sebelum ambil konsentrasi itu ada kurang lebih 96 apa ya bahasanya? SKS yang harus kita tempuh. Bukan mata kuliah SKS. Jadi itu ada MKKH. Jadi kalau kita mau ambil konsen tuh kita harus udah lulus MKKH itu dulu. Setahu saya sih gitu. Jadi belajar keseluruhan dulu, baru nanti kayak penjurusannya kamu tinggal nyelesain beberapa SKS. Jadi kebanyakan bisa di semester 6, di semester awal 7 tuh udah bisa mulai nulis skripsi yang kayak gitu. Kalau kakak nih rencananya konsentrasi apa? Iya. Kalau kakak rencananya mau masuk konsentrasi apa? Suara aku kedengar Kak? Putus-putus ya? Iya, gimana tadi?
Kakak rencananya masuk konsentrasi apa, Kak? Kakak rencananya masuk konsentrasi apa, Kak? Eh, rencananya ada dua sih. Kalau nggak perbis, paling nanti di hukum internasional karena cuman di dua itu yang agak nyambung gitu loh. Di mata kuliah lainnya tuh agak nggak nyambung gitu lah. Jadi yang enjoy aja ke depannya antara dua itu perbis atau hukum internasional sih. Oke, jadi itu bebas ya dipilih sama setiap mahasiswa untuk konsentrasi ya. Aku mau nanya lagi nih tentang jalur apa? Iya. Jalur masuknya Gimana ada Kak? apa? Jalur masuknya ada apa? Jalur masuknya di UB tuh banyak ya. Yang pertama kita tahu ada SNMPTN, ada SBMPTN atau yang sekarang teman-teman tahu yang kayak UTBK, terus habis itu ada ujian mandirinya ada, terus ada seleksi alih program juga. Jadi seumpama itu dari program vokasi mau pindah ke FH Fakultas Hukum tuh bisa kayak gitu. Terus ada karena Universitas Brawijaya juga ramah disabilitas, itu ada seleksi program khusus disabilitas juga. Dan lain-lain masih banyak lagi. Kalian bisa buat teman-teman yang pengen tahu jalur masuknya bisa cek aja di web resminya Universitas Brawijaya, di Instagramnya juga ada atau di info UB juga ada sih gitu. Oke. Kalau seangkatan itu biasanya ada berapa orang? Di Fakultas Hukum ini kan cuman ada satu prodi nih, prodi ilmu hukum. Kalau tahun saya tuh 700-an orang. Serius? Banyak. 700. Adik tingkat kalau nggak salah 600-an apa ya, pokoknya di atas 500 deh. Termasuk banyak karena daya tampung Universitas Brawijaya kan banyak kan. Nah, makanya itu yang bikin kalau KRS-an tuh harus rebutan kelas, bener-bener nggak cukup HP 1 gitu. Oke. Ternyata banyak juga ya untuk daya tampung penerimaan perangkatannya dari Fakultas Hukum di UB ini. Oke Kak, selanjutnya nih, boleh sharing tentang suka dukanya? Boleh sih, suka dukanya tuh apa ya? Banyak sih. Kalau sukanya kan ketemu teman-teman baru, terus dari saya sendiri yang saya kan asli Jogja, terus ke Jawa Timur tuh ya ada apa ya, budayanya juga beda kan. Terus yang jelas di Malang kan lebih dingin daripada di Jogja kan. Itu dulu waktu ospek nih, kalau kalian seumpama ospeknya offline beneran ospek ke kampus, dulu kita setelah subuh jam 4:30 tuh harus ada di depan gerbang, udah di depan gerbang. Jadi itu beneran dingin banget. Dan kalau musim maba nih di Malang tuh suhu sempat kayak 12 derajat 15 derajat kayak gitu. Jadi bener-bener itu kayak mandi jam 3 pagi di suhu yang kayak gitu tuh beneran ekstrim kan. Terus kalau untuk tugas tuh yang kalau di gini ya, kalau di hukum sendiri tuh kalau kita mau rajin, setidaknya kita nggak malas-malasan aja deh, itu bakalan ngikutinya tuh enak, bakalan banyak waktu luang kan. Tapi kadang kan ada yang kayak nyepelein gitu loh, kayak udahlah nanti aja gitu kan. Nah itu benar-benar akan menghambat sih, soalnya kadang kemarin saya sempat pernah ambil salah satu mata kuliah itu ngitung sih. Jadi di FH juga ada ngitung tapi nggak berat-berat banget. Itu ngitung, kita dikasih suruh bikin, terus suruh bikin soalnya, terus penyelesaiannya sendiri. Terus karena di kelas itu banyak yang belum paham, jadi soalnya tuh naik dari 10 soal, 20 soal, 40 soal, sampai itu 100 soal. Itu bener-bener kalau, dan itu waktunya cuma seminggu. Jadi kalau ketika kalian tunda untuk mengerjakan itu bener-bener kalian gitu sih. Oke. Nah, itu suka dukanya selama kuliah di ilmu hukum UB. Nah, boleh ngasih tips nggak gimana caranya biar maba tuh bisa survive di jurusan ini? Ya, boleh ngasih tips nggak Kak? Halo, boleh ngasih tips Kak? Halo Kak, suara aku kedengar?
Maaf Kak, ini keputus suaranya. Oh, dah. Tips. Oke, tips buat kalian yang awal masuk FHUB, karena kan di FHUB kan kita tahu banyak kan daya tampungnya, otomatis teman-teman kalian kan banyak dari berbagai daerah. Tetap kalau saya dulu tuh jangan sembarangan, bukan jangan sembarangan gimana ya, kayak lihat-lihat dulu deh, maksudnya jangan berteman atau apa tuh jangan ngaco dulu gitu. Jadi kayak penyesuaian diri dulu seperti apa sih, kayak gitu, lihat dulu lah. Terus habis itu yang saya harapkan tuh jangan sampai salah pergaulan gitu sih. Terus habis itu fakultas hukum sendiri tuh biasanya semester awal kayak gitu tuh dosen tuh masih baik kasih nilainya, tapi jangan sampai kita tuh kayak apa ya, kayak menyepelekan gitu loh, atau kita skip kelas kayak gitu. Jangan keseringan deh, karena dosen tuh juga menilai kita gitu loh. Jangan sampai kita sepelein beliau, maksudnya kita juga harus menghargai sih. Terus kalau untuk tipsnya tuh yang penting rajin sih, nggak neko-neko, udah itu aja cukup sih. Di Eva tuh enak, banyak waktu lu udah bikin laprak atau apapun itu, jadi kayak waktu luang tuh banyak banget. Jadi ada sisa waktu luang yang bisa kita manfaatkan buat hal juga. Dulu udah ada yang kalau siang kuliah, malam kerja kayak gitu, dia tetap enjoy sih ngejalaninya gitu. Oke, itu ya tipsnya dari Kadina nih untuk kuliah di Ilmu Hukum UB. Nah, kalau prospek kerjanya nih Kak, bagaimana? Oh ya, kalau prospek kerjanya gimana Kak? Kalau prospek kerjanya gimana Kak? Halo Kak? Maaf Kak, suaranya aku putus lagi. Kalau prospek kerjanya gimana Kak? Kalau prospek kerjanya gimana? Buat prospek kerja kita nggak ini lagi ya. Kita kan udah tahu kalau hukum nih peluang kerjanya tuh banyak, karena hampir setiap aspek dalam kehidupan masyarakat kan itu bersinggungan dengan hukum kan. Jadi kayak untuk prospek kerjanya tuh kayak kita notaris tuh pasti dari ilmu hukum kan, pasti dari hukum. Terus politisi kayak gitu, petugas imigrasi. Terus kita juga bisa kok kerja di BUMN atau BUMS yang ngurusin kontrak, perjanjian kayak gitu bisa. Terus jadi dosen bisa mungkin, atau ada teman-teman yang mau jadi aktivis bisa, karena hampir semua, banyak sih kehidupan masyarakat bersinggungan dengan hukum. Jadi prospek kerjanya tuh hampir di semua tempat tuh ada. Jadi kayak yang penting kita apa ya, perbanyak channel aja, terus perbanyak kenalan orang-orang hebat atau orang-orang setidaknya yang karir bagus lah. Itu kayak kita bisa tahu nanti kira-kira prospek yang bagus untuk kita apa aja sih gitu. Banyak sih, nggak terlalu mengkhawatirkan gitu. Oke, jadi luas banget ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Kak. Tentang rencana dan harapan setelah lulus. Kalau pertama untuk lulus sih berharap bisa cum laude dan tepat waktu, amin. Terus habis itu karena orientasi saya waktu masuk S1 tuh pengen sekalian lulus S2, pertama pengen sih nyoba fast track di FHUB. Jadi di FHUB ini ketika kita udah ada di semester 6, kita tuh bisa ambil fast track sekalian kita masuk setelah semester 6 kita sama bisa ngelanjutin ke ini apa namanya S2. Jadi kayak kita tuh lulus tuh bisa langsung lulus S2 gitu. Karena program fast track itu. Dan ketika kita masih jadi mahasiswa S1 sama kita ambil S2, nah biaya S2 ini setahu saya kemarin dapat informasi kalau dapat potongan 50%. Jadi kayak lebih meringankan beban banget kan. Terus kalau nggak gitu setelah lulus dari UB pengen lanjutin S2 MKN di UGM.
Atau yang ketiga, pengen cari beasiswa ke luar negeri sih. Soalnya dulu ada dosen yang dapat beasiswa ke luar negeri dan beliau kalau cerita gitu tuh kayak pengalaman di sana tuh kayak memorable banget tuh loh, kayak dapat ilmu baru, pengetahuan, wawasannya juga pasti lebih luas seperti itu. Oke, semoga terwujud ya Kak segala rencana dan harapan ke depannya. Oke, selanjutnya nih Kak, sebelum kita menutup live hari ini, kedengeran nggak? Iya, gimana Kak? Iya, ada closing statement Kak dari Kakak? Closing statementnya sih buat teman-teman yang mau masuk FAUB, kan tadi habis pengumuman SBMPTN nih. Buat yang udah lulus selamat ya. Terus buat yang masih belum lulus, masih ada berjuang di seleksi mandiri. Nah, seleksi mandirinya besok kalian bisa pilih antara pakai nilai UTBK yang kemarin atau pakai nilai rapot tuh bisa. Terus yang penting kalau kuliah tuh jangan nyepelein sih. Bedakan antara menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan gitu. Jadi kayak kalian pintar-pintar aja menikmati masa muda kalian, tapi jangan sampai itu menghancurkan masa depan kalian gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Dina. Sudah mau sharing ya sama-sama tentang pengalaman kuliahnya. Mm-hmm. Dan pasti banyak banget nih informasi yang bermanfaat banget buat teman-teman. Mungkin teman-teman yang misalnya masih mau nanya-nanya, boleh banget tinggal DM ke Kak Dinanya atau ke Intip Kuliah. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti akan disampaikan ke Kak Dina. Boleh. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Dina. Sukses terus. Ya, sama-sama.